Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa inna ta'ala ta'alim wa intifadatu wa tadhkira li ifadat wa istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalata al-akhir ibtigha wa syu'a qurbi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, inilah pengajian yang kedua, yaitu kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatih pada mu'allif kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Hadini wa ala kulli niyatin sallallahu alaihi wa sallam nasarin wa ala hadratin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila qol halaman 79. Talab Syekh Abdul Qadir lil ulum walamma tara'ra'a lan nalikane balik sapa Syekh Abdul Qadir ayat tegese balagha tumeka sapa Syekh Abdul Qadir haddat tamyizi ing batase tamyiz. Wasara ila talabil ulumi wasara lan lumaku sapa Syekh Abdul Qadir ila talabil ulumi maring nubrih pira-pira ilmu. Wa qasada lan nejo sapa Syekh Abdul Qadir kulla rijalin ing saban-saban atau ing sekabehe pira-pira ulama nyudzulin kang utama tegese kathirul fadli kang akeh keutamaane, alimin kang ngerti tegese kathirul ilmi kang akeh ilmune. Wa madda lan juluraken sapa Syekh Abdul Qadir yadahu ing tangane Syekh Abdul Qadir ilal fadaili maring pira-pira keutamaan jam'u fadilatin fadail iku jamak lafaz fadilah pakana mongko ana sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu asra iku luwih cepet sapa Syekh Abdul Qadir fi tahsili dalika ing dalam menghasilkan mengkono-mengkono fadail wal ulum al ulum ya min khatwid dhalimi saking langkahe adzzalim kewan tegese masyi dzakarin na'ami tegese melakune lanangi pira-pira kewan. Waruya lan diriwayataken an Abdul Razak saking Syekh Abdul Razak putrane Syekh Abdul Qadir annahu temen setuhune Syekh Abdul Qadir annahu temen setuhune Syekh Abdul Razak iku qala ngucap sapa Syekh Abdul Razak qala ngendika sapa Asy-Syaikh radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir suil tu den takoni sapa ingsun mata kapan ing dalam kapan alim tak ngerti sapa sira annaka ing temen setuhune sira iku waliyun iku wali kekasih Allah. Faqala mangko dawuh sapa Syekh Abdul Qadir kuntu ana sapa ingsun wa ana lan hale utawi ingsun iku ibnu asyri sinina iku anak 10 tahun ara ningali sapa ingsun al malaikata ing pira-pira malaikat tamsi hale mlaku hauli ing dalam pinggir-pinggir ingsun biidznillah taala kelawan idine Allah taala. Wa asma'uhum lan krungu sapa ingsun yaquluna padha ngucap sapa al malaikah di sebyan al maktab maring pira-pira bocah-bocah ing dalam pondok ifsahu padha minggiro nyingkri sapa sira kabeh liwalillah maring waline Allah. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir ini atau dalam pasal ini Syekh Said Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ingin menceritakan bagaimana proses Syekh Abdul Qadir ketika beliau masih kecil dan ingin menuntut ilmu. Ya kan, pada pertemuan sebelumnya bahwa pertama kali Syekh Abdul Qadir itu lahir pada tahun 470 Hijriah. Dan ketika umur 18 tahun beliau itu keluar pesantren. Dan ketika beliau pesantren itu sama sekali nggak pulang-pulang kan. Jadi kayak ketika dia berangkat pesantren itu udah seakan-akan udah lepas sama sekali dari orang tua gitu kan. Kalau sekarang kan enak, anak pesantren itu udah dapat kiriman gitu kan, terus bayar bulanan, terus tiap tahun pulang 2 kali, ada yang lebih dari 2 kali dan seterusnya. Kalau zaman dulu enggak,
terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau sowan nanya kepada ibunya, bertanya kepada ibunya, wahai ibu, saya ini punya keinginan untuk pesantren dan ikhlaskanlah saya untuk Allah Ta'ala. Tuh bahasanya kayak gitu, ikhlaskanlah saya untuk Allah Ta'ala, ya karena saya tidak akan balik lagi. Jadi mulai dari umur 18 tahun ya sampai belum meninggal, beliau belum pernah ketemu lagi dengan ibunya gitu. Ya paling ibunya yang ngirim doang, ngirim uang gitu, karena berkali-kali ibunya itu mengirimi surat kepada Syekh Abdul Qadir, tapi Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah membalas apa yang telah dituliskan oleh ibunya kepada beliau. Itu zaman dulu bro, kalau pesantren tuh kayak gitu. Kalau saya udah coba. Walamma tara'a wasara ila talabil ulum wa qasada kull miqdalin alim wa madda yadahu ila al-fadail fa kana asra' min khatwi dhalim. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu itu penerimaan beliau dalam keilmuan itu sangat cepat, bahkan cepatnya itu lebih cepat dari larinya kuda. Kuda kalau lari kan lumayan tuh, berapa kilometer per jam itu. Nah ini saking cepatnya itu lebih cepat lagi nih Syekh Abdul Qadir dalam menerima masukan, menerima transferan ilmu lah dari gurunya. Itu tuh, sehingga ya dari kisah ini ya beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang melebihi kecerdasan ulama-ulama atau orang-orang di masanya. Tuh. Kemudian di sini disebutkan waruyan Abdul Razak, ada sebuah cerita yang diceritakan oleh putra beliau yang namanya Abdul Razak, dan Abdul Razak ini memang salah satu khalifah atau pengganti dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada suatu hari beliau itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, ya, wahai bapak, kapan kamu itu tahu bahwa engkau sudah jadi kekasih Allah Ta'ala? Kira-kira nih kalau kita ditanya kayak gitu, buru-buru jadi wali ini Allah ya? Jadi seorang salik, jadi seorang murid, jadi seorang yang katakanlah ahli syariat itu wangel, susah gitu kan, apalagi jadi wali kan gitu. Dan kata Syekh Abdul Qadir itu, kuntu wa ana ibnu asyri sinin aral malaikata tamshi hawli biidznillah. Waktu saya masih berumur 10 tahun, saya itu melihat banyak dari malaikat itu yang berjalan mengelilingi diriku. Dan saya mendengar mereka berkata, ya, kepada anak-anak kecil yang berada di sekitarku, ifsahu liwaliyillahi ta'ala, ifsahu liwaliyillahi hatta yajlis. Kalau dalam redaksi yang lengkap itu di Bahjatul Asrar Syatnufi, kalian itu harus minggir nih, karena di sini ada walinya Allah Ta'ala, sampai dia itu duduk. Kalau sudah duduk terserah kalian mau ngapain gitu. Ya, famarra bina rajulun la a'rifuhu yawma idzin. Kemudian ada seorang laki-laki yang tiba-tiba lewat, yang tidak saya kenal di hari itu. Kemudian dia itu mendengar ucapannya malaikat. Malaikat ngomongnya kok kayak gitu, ngomongnya kok kayak gitu. Emang ini bener-bener wali? Ditanya, bocah kamu ini sebenarnya siapa kok? Sampai malaikat itu kok sampai ngomong, kalian itu harus minggir untuk kekasihnya Allah. Gitu tuh. Emang si anak ini siapa ini? Si anak kecil ini siapa yang masih umurnya masih 10 tahun? Faqala lahu, kemudian malaikat itu menjawab, sayakunu lahu sya'nun adim. Dia akan memiliki katakanlah kebesaran yang luar biasa, kebesaran yang luar biasa. Hada yu'ta fala yumna. Dia dikasih oleh Allah Ta'ala, dikasih pemberian oleh Allah Ta'ala, diberi karunia oleh Allah Ta'ala, tapi dia tidak menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi dibagi-bagikan kepada orang lain. Fayumakkan wala yuhjab, dan dia itu dikokohkan oleh Allah Ta'ala sehingga sama sekali dia tidak tertutup, tidak dihijab oleh Allah Ta'ala. Wa yuqarrab fala yunkaru bihi,
dan dia itu didekatkan oleh Allah Ta'ala sehingga dia itu tidak diingkari, ya kan? Tsumma araftu dzalika ar-rajul ba'da arba'ina sanatan fa idza huwa min abdali hadzal waqt. Ternyata setelah 40 tahun baru tahu orang yang lewat tadi, orang yang datang tadi, ternyata dia adalah seorang wali abdal. Jadi wali abdal itu dalam referensi kitab-kitab tasawuf, jadi wali abdal adalah seorang wali yang jumlahnya itu ada 40. Jadi abdal itu kan jamaknya kata badal. Badal itu adalah pengganti. Maksudnya setiap kali dia pindah ke satu tempat kepada tempat yang lain, dia itu ada yang menggantikan. Contoh kayak sekarang nih misalnya, kita tiap malam ada jadwal ngaji. Nah tiba-tiba saya pengen ngopi gitu di alun-alun. Nah tiba-tiba katakanlah saya tetap bisa ngopi di alun-alun, ya kan? Tapi yang ngaji pun ada di sini, gitu. Dia punya pengganti. Jadi enak gitu tuh, bro. Yang satunya ngaji, yang satunya ngopi di alun-alun, ya kan? Yang satunya jalan-jalan, yang satunya ngaji. Nah, itu wali abdal. Tuh. Dan wali abdal itu sudah mengetahui bahwa ini nih anak kecil ini ternyata adalah orang yang hebat, gitu tuh. Ya kan, sampai para malaikat itu mengelilinginya dan tadi mempersilahkan dirinya untuk duduk terlebih dahulu sebelum orang lain. Itu sekilas dari kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau masih kecil. Lanjut, watafaqaha lan belajar fikih sapa Syekh Abdul Qadir ay tegese sora dadi sapa Syekh Abdul Qadir iku taliban wong kang nyupril fikih maring ilmu fikih. Bi Abil Wafa kelawan Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil, Syekh Ali bin Aqil. Ba'daan yutqina ing dalam sause nguwataken al-qiraata ing ilmu qiraat. Walau kibalan dan lakopi sapa Abul Wafa Syekh Abdul Wafa Ibnu Aqil bi Tajil Arifin kelawan sebutan Tajil Arifin. Wahwa lan hale utawi Syekh Ibnu Aqil iku min akabiri ahli Iraq, iku tetap saking piro-piro ulama panggedene ahli Irak. Qala Ahmad Ar-Rifai, qala mengucap sapa Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai, yaman ing dalem sejidina li ashabihi maring piro-piro muridnya Syekh Ahmad Rifai. Idza zakartum nalika nyebut sapa sira kabeh Abul Wafa ing Syekh Abdul Wafa faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa murru aydiyakum lan padha nglewataken sapa sira kabeh aydiyakum ing pira-pira tangan sira kabeh ala wujuhikum mengatasi pira-pira wajah kalian. Fa innallaha maka temen setuhune Allah Ta'ala samahu iku aweh aran sapa Allah ing Abul Wafa ing Syekh Ibnu Aqil Abul Wafa ing aran Abul Wafa. Ruya dan riwayatakan anak Abul Wafa temen setuhune Syekh Abul Wafa kana iku ana sapa Syekh Abul Wafa iku yatakallamu iku omongan alal kursi ing atase kursi. Fayadkhulu mongko manjing sapa Syekh Sayyid Abdul Qadir sapa Syekh Abdul Qadir wa huwa lan halu utawi Syekh Abdul Qadir iku syabun iku wong kang nom. Fayaqta'u mongko megot sapa Syekh Abdul Wafa kalamahu ing omongane Syekh Abdul Wafa wa amara lan merintahaken sapa Syekh Abdul Wafa bi ikhrajihi kelawan ngetokaken Syekh Abdul Qadir. Wa takallama lan omongan sapa Syekh Abdul Wafa summa ada mongko nuli bali sapa Syekh Abdul Qadir sanian ing dalem kapindo wa thalithan lan ing dalem katelu. Fa'anilah mongko gawe sapa Syekh Abdul Wafa misla dalika ing sepadane mongkono mazkur summa qoma mongko nuli-nuli ngadeg sapa Syekh Abdul Wafa fa'tanahu mongko nuli-nuli ngerangkul sapa Syekh Abdul Wafa wa qabala lan nyium sapa Syekh Abdul Wafa ma ing barang baina ainaihi kang ing dalem antarane mripat lorone Syekh Abdul Qadir wa qala lan ucap sapa Syekh Abdul Wafa qumu padha ngadeg sapa sira kabeh ila waliyillah maring waline Allah ya ahli bilad ya ahla Baghdad penduduk Baghdad. Summa ma umirtu ora amartu ora merintahkan sapa ingsun bi ikhrajihi kelawan mata'akun Syekh Abdul Qadir ihanatan krana ngehinaaken lahu maring Syekh Abdul Qadir.
balik dita'rifuhu supaya pada kenal sapa sira kabeh ing Syekh Abdul Qadir. Wal waktu lan utai waktu al-ana ing dalam waktu iki iku lana iku tetep kedua kita. Wa sayasiruan bakal dadi apa waktu laka kedua sira waqt wahabuka lan teman-teman maringi ing sira sapa wong akeh ing sira al-Iraq ing Iraq ya Abdul Qadir ya Abdul Qadir. Wa kullu dikin lan utawi saben-saben pitik iku yasihu iku padha bungok sapa pitik wa yaskutu lan padha meneng illa dikuka angin dikuka pitik sira ya Abdul Qadir ya Abdul Qadir fa innahu maka teman setuhune dikuka iku yasihu iku bengok apa dikuka ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Wa atahu lan maringi sapa Syekh Wafa ing Syekh Abdul Qadir sujadatahu ing sejadahe Syekh Abdul Wafa wa qamisahu lan gamise wa subhatahu lan tasbihe wa ukazahu lan tongkate wa kanat hadhihi subha wa kanat lan ana apa hadhihi subha iki tasbih idza khattaha alal ard nalikane ditulisake ing atase lemah darat mongko muter apa tasbih wahdaha halis wiji habatan-habatan satu persatu. Fala mamata mongko tatkala ninggal sapa Syekh Abdul Qadir wujidat mongko den temuake apa subhah fi dikati sarawilihi ing dalam sak atau kantong sarawilihi sirwalihi sarawilihi pira-pira celanane Syekh Abdul Qadir. Oke. Nah, salah satu guru ya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah Syekh Abdul Wafa Ali Ibnu Aqil Al-Hambali. Jadi beliau itu kalau di kalangan ulama-ulama mazhab Ahmad Ibnu Hambal, beliau itu adalah seorang yang paling terkenal di masanya, keulamaannya. Beliau di samping ahli fikih, ya kan, beliau juga termasuk juga ahli usul fikih, gitu. Beliau memiliki karomat-karomat yang banyak. Bahkan di zaman beliau itu adalah seseorang yang memiliki karomah yang tertinggi di antara yang lain. Itu kata Syekh Abdullah Basharin dalam tabaqatnya. Itu walhasil Syekh Abdul Qadir itu pertama-tamanya belajar fikih, nggak ujuk-ujuk belajar tasawuf. Itu fikih terlebih dahulu baru tasawuf, gitu kan? Makanya watafaqaha bi Abdul Wafa Ali Ibnu Aqil ba'da an yutqinal qiraah. Jadi setelah menguasai pembacaan Al-Qur'an serta ilmu qiraah, ilmu Al-Qur'an, beliau baru mempelajari fikih, gitu. Nah, kemudian beliau dijuluki dengan sebutan Tajul Arifin, gitu kan. Tajul Arifin, ketika disebut Tajul Arifin yang nggak ada lagi di waktu itu kecuali Syekh Abdul Wafa Ibnu Aqil, gitu. Nah, pada suatu hari seberapa menit, Cak? Pada suatu hari Syekh Abdul Wafa itu ceramah di majelisnya, di majelis taklimnya, gitulah. Katakanlah di aula seperti ini, gitu. Banyak santrinya yang hadir. Nah, tiba-tiba ketika beliau ceramah ada Syekh Abdul Qadir yang masih muda datang yang tujuannya adalah sowan, tapi Syekh Abdul Qadir ini justru diusir, disuruh keluar oleh Syekh Abdul Wafa. Bahkan berkali-kali, tidak hanya sekali, bahkan sampai 3 kali, bahkan lebih. Nah, ke kali yang kelima barulah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu datang, langsung Syekh Abdul Qadir itu dipeluk oleh beliau. Dan di keningnya itu dicium oleh Syekh Abdul Wafa. Setelah itu Syekh Abdul Wafa bilang kepada semua murid-muridnya, qumu ila waliyillah ya ahla Baghdad, penduduk Baghdad, kalian itu harus
berdiri menghormati seorang waliullah yang namanya Syekh Abdul Qadir. Tuh kan? Saya ini ma umirtu bi ikhraji ihanatan lahu. Saya itu tidak memerintahkan Abdul Qadir untuk keluar dari sini. Tujuannya bukan untuk menghinakan dirinya, tapi saya ingin memperkenalkan dirinya kepada kalian, supaya kalian itu kenal dengan dirinya. Wal waqtul an lana wa sayasiru lak. Sekarang yang jadi wali kutub itu ya saya, kata Syekh Abdul Wafa Ibnu Aqil, dan nanti itu akan berpindah kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ini telah diberikan Irak, ya kan? Dan semua ayam, ya katakanlah popularitas itu popularitas yang dimiliki oleh semua orang itu akan padam ketika dia meninggal. Tetapi beda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sampai hari kiamat namanya akan tetap harum. Nah, setelah itu beliau memberikan sejadahnya, memberikan gamisnya, memberikan tasbihnya, dan memberikan tongkatnya. Dan tasbih ini ketika ditaruh di tanah, dia bisa berjalan sendiri, gitu tuh. Bisa muter sendiri, bisa berjalan sendiri, gitu tuh. Ya? Dan ketika Syekh Abdul Wafa meninggal, itu berada di saku celananya. Itu ya, itu untuk Syekh yang pertama, yaitu Syekh Abdul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Itu untuk yang pertama. Syekh yang kedua wa Abdul Khattab Al-Kalwadani nisbatan ila Kalwadi bi fathil kaf wa sukunil lam wa hiya maksurah wa qattumat Al-Kalwadani, bisa dibaca Kalwadi atau Kalwadai gitu, wa qattumat wa hiya qaryatun asfala Baghdad, yaitu satu desa yang di pinggir Baghdad. Syekh Mahfud bin Ahmad Al-Khalil Ahmad Al-Jalil ay Al-Adi martabatuh. Jadi guru yang kedua, dari belajar fikih yang kedua itu kepada Syekh Abdul Khattab Al-Kalwadani itu ya. Dan itu beliau Syekh Mahfud bin Ahmad bin Hasan Al-Kalwadani, yaitu Syekhul Hanabilah. Beliau adalah tokoh terbesar atau salah satu di antara tokoh besarnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau merupakan murid dari Syekh Abu Ya'la Al-Farra, kan? Beliau ahli ilmu, ahli fikih, ya. Dan beliau meninggal pada tahun 510. Itu adalah salah satu guru dari Syekh Abdul Qadir. Kemudian selanjutnya wa Abil Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la. Kemudian Syekh Abi Ya'la, dan ini gurunya yang tadi, beliau juga sama ahli fikih, dan fikihnya adalah fikih mazhab Ahmad bin Hanbal, sama Ibnul Farra, yang beliau meninggal pada tahun 526 gitu. Wa ghairihim mimman tunasu wa ghairihim lan saliyane mazkurin mimman saking wong tunasu kang den sebutaken ai tegese turfau kang den angkat ladehi ing dalam sandinge Syekh Abdul Qadir apa araisul ulum, apa pira-pira pondeane pira-pira ilmu ai tegese al ulum pira-pira ilmu asyabihati kang den serupaaken bil arais kelawan apa itu panggung. Fitakrim yang dalam muliakan wa ta'dim lan tegese muliakan wa tujalla lan den muliakan ay tegese tudharo den pertelakan benan nasi yang dalam antaranya menungso. Jadi banyak aslinya guru-gurunya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuman sekali lagi karena kitab ini adalah kitab yang ringkas, makanya pembahasannya ringkas gitu. Wasami al-haditha wasami lan ngurungaken sapa Syekh Abdul Qadir al-haditha yang hadis ala Aliin Ibnu Tabari yang ngatasi Syekh Ali Ibnu At-Tabari gitu. Sebenarnya untuk periwayatan hadis Syekh Abdul Qadir ini juga memiliki banyak guru, dan hal ini disebutkan oleh At-Tadifi dalam Qalaidul Jawahir, yang diantaranya guru-guru beliau dalam hadis itu
seperti Abu Ghalib Muhammad bin Hasan al-Baqillani, Abu Sa'id Muhammad bin Abdul Karim, Ibnu Khoshisha, Abu Ghanaim Muhammad bin Muhammad al-Fursi, Abu Bakar Ahmad bin Mudaffar, Abu Ja'far Ahmad bin Husain al-Qari, Abu Qasim Ali bin Ahmad Ibnu Bunan al-Qarhi, Abu Talib, dan seterusnya. Itu bisa ditelaah di dalam kitab Qalailul Jawair halaman 4 ya. Wa qara al-adaba ala Abi Zakaria Yahya bin Ali at-Tabrizi, wallahu ta'ala a'lam shawab. Demikianlah para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqil akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.